nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama itu kaidah nomor 3. Jadi pertama bunyi kaidah nomor 3 yaitu al-ithar rubitu rabi makhun, yang artinya mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam keadaan taat itu hukumnya makruh. Nah, jadi ada pendapat para ulama tentang isar. Isar itu maksudnya jadi kita tuh makruh, hukumnya makruh apabila kita tuh mengalah kepada orang lain untuk dalam keadaan ibadah. Maksudnya itu adalah contohnya itu kayak misal kita tuh lagi sholat, kita udah sholat di shaf pertama, kita sholat di shaf pertama, terus tiba-tiba ada orang datang di belakang. Nah, terus kita tuh bilang ke orang itu Sita bukan? kita mempersilahkan orang itu untuk ke shaf pertama, terus kita sendiri pindah ke shaf belakang. Maulida. Itu hukumnya makruh, nggak boleh. Ya makruh, lebih baik itu nggak dilakukan. Terus tentang kemuskilan. Nah, kemuskilan itu maksudnya apabila kita tuh menguntungkan orang lain, tapi kita sendiri tuh rugi. Jadi maksudnya kalau kita menguntungkan orang lain, membiarkan orang lain untung, tapi kita sendiri itu rugi, maka itu hukumnya makruh. Berarti harus sama-sama yang untung. Mending sama-sama untung. Kalau nggak gitu rugi dua-duanya. Ya, kalau nggak rugi dua-duanya, rugi. Kalau kita untung orang lain nggak? Ya nggak apa-apa. Ngadi-ngadi. Jangan orang lain kita menguntungkan orang lain, tapi kita sendiri tuh rugi. Jadi mendingan kalau itu mendingan kita dulu yang untung baru orang lain ikut untung daripada orang lain untung tapi kita nggak sama sekali. Kita rugi malah. Itu nggak, malah hukumnya makruh. Terus yang kaidah keempat bunyinya at-tabi'u tabi, yaitu pengikut itu mengikuti. Mengikuti siapa? Kalau bazar udah kok ada mengikuti apa yang diikuti. Apa ya? Pokoknya gitu lah. Ya, kalau mengikuti aku gimana? Sesat. Pengikut itu mengikuti. Jadi di sini tuh dijelaskan adalah sumber kaidahnya pertama at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Itu maksudnya pengikut itu tidak disendirikan hukumannya. Jadi contohnya apabila kita itu menjual kambing bunting, kambing yang hamil, nah kita menjual, terus ada yang beli kambingnya, kan otomatis yang di kandungan itu kan Kehitung. kejual juga, ikut jual juga. Berarti beli 2 kambing kayaknya. Ya, sama kayak beli 2 kambing. Nah, itu beda. Apa maksudnya itu dibolehkan daripada kayak kita tuh beli kandungannya doang. Itu nggak boleh malah. Hukum akadnya nggak sah. Jadi kalau misal kita menjual kambing bunting, maka yang di anak yang di kandungannya itu Wes koyo iki presenter. Geser dikit. Nah, hop, lagi. Hop, lagi dikit. Hop. Jadi kambing yang di perutnya itu Kunci banget, adalah Raibani widanya. ya nggak apa-apa. Ini aja sampai akhir ya. Jadi yang itu juga ikut dijual. Nah, terus yang kedua itu ada al-fakru ya sebutu ida sakoto disukai. Contohnya itu adalah maksudnya itu adalah cabang itu akan gugur apabila asalnya atau pokoknya itu juga gugur. Jadi misal apa ada cabang, ada pokok, terus ada cabangnya, terus cabang itu bisa gugur kalau asalnya itu asalnya itu pokok, asalnya itu atau pokoknya itu juga gugur. Contohnya itu kayak kita meminjam uang. Nah, misal ada si A itu minjem uang ke si B, tapi lewat si C. Jadi si A. Contoh. Aku. Mau minjem uang ke aku. Tapi minjemnya itu lewat Safira. Ya. Berarti aku ngomongnya gimana? Kamu itu minjemnya ke Safira. Tapi ternyata uang yang di Safira itu punya Mbak. Kayak minjemin uang ke Mbak Isma gitu. Jadi kamu minjem uang ke aku tapi lewat Safira. Oh, ngomongnya ke Safira. Bilangin ke Mbak Isma dong gitu. Terus Bagus. berarti kan kalau dari akunya gue datang. Halo. Terus kalau dari akunya berarti kan aku kiranya Safira yang minjem. Aku kiranya
berarti si B ini juga udah bebas karena si yang pokok itu juga sudah gugur, maka cabangnya juga gugur. Terus lanjut kaidah yang kelima. Nah, kaidah yang kelima ini bunyinya tasarruful imami ala ra'iyati manutubil maslahati. Nah, artinya yaitu kebijaksanaan imam atau kepala negara itu terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan kemaslahatan. Nah, dasar kaidahnya hadis yang dia tuh ucapan Umar bin Khattab. Nah, dia tuh selalu menempatkan diri kepada harta Allah. Jadi jadi itu nggak apa-apa.